Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 12 Agustus 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat, penuh sukacita untuk kita. Ada sebuah lagu berjudul "Jangan Sampai 3 Kali" yang mengatakan demikian. 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan 3 kali kau sakiti, jangan, oh jangan. Cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulangi lagi. Bagus ya syairnya ya, mengajak kita untuk mau mengampuni dan memberikan maaf. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi lama Yahudi diajarkan sebuah hukum untuk membalas hal-hal yang setimpal, yakni mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tradisi itu juga mengajarkan pengampunan terbatas sekurang-kurangnya 3 kali seperti nyanyian tadi. Maka dalam bacaan hari ini,
Petrus merasa percaya diri dan merasa lebih baik dengan menaikkan taraf pengampunan sampai 7 kali. Namun, Yesus mengajak kita untuk memiliki keluasan hati dalam mengampuni. Ia bersabda, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus melipat gandakan bilangan yang hanya tunggal. Maknanya adalah pengampunan itu tiada batas. Kalau dunia mengajarkan pengampunan dan sabar itu ada batasnya, kesabaran dan pengampunan Allah tiada atau tanpa batas. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita para pengikutnya, untuk mau mengampuni yang bersalah kepada kita, seperti doa yang ia ajarkan kepada kita. Dalam hidup ini, banyak kali persoalan dan pertikaian terjadi karena orang sukar mengampuni, saling menaruh dendam dan amarah. Akibatnya dunia menjadi kacau dan dipenuhi dengan perang juga kebencian. Demikian juga di dalam keluarga. Acap kali keluarga menjadi hancur karena orang sukar untuk memberikan pengampunan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada 2 kata ajaib dalam hidup ini. Yang pertama adalah nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Mohon ampun, mohon maaf, please forgive me. Kata ini semoga menjadi rema bagi jiwa seorang kesatria untuk berani meminta maaf atas segala kesalahan. Dan kata kedua adalah dalam pangapunten panjenengan, aku mengampunimu, aku memaafkanmu, I forgive you. Semoga kata ini menjadi keluasan hati kita untuk mengampuni sebagaimana Allah senantiasa memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.